taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, belak-belakan mengungkap hubungan dua pembalap utamanya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Hubungan keduanya disebut kurang harmonis. Musim 2025 menjadi awal kebersamaan Bagnaia dan Marquez di bawah bendera tim pabrikan Ducati. Kehadiran dua nama besar ini sempat menimbulkan spekulasi mengenai potensi konflik internal. Mengingat keduanya dikenal sebagai pembalap kompetitif dengan ambisi tinggi untuk menjadi juara dunia. Meski demikian, Tardozzi menegaskan baik Bagnaia maupun Marquez menunjukkan sikap profesional sepanjang musim. Keduanya terlibat aktif dalam sesi pengujian dan pengembangan, serta memberi masukan konstruktif kepada tim teknis. Seperti biasanya, para pembalap banyak berdiskusi selama hari-hari pengujian dan pengembangan, ujar Tardozzi. Saya pikir komunikasi mereka sangat membantu Gigi Dall'Igna dan para insinyur untuk meningkatkan performa motor. Ini adalah sesuatu yang sangat kami hargai, tambahnya. Saat ini, Marquez menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 139 poin, unggul 19 angka dari Bagnaia yang berada di peringkat ketiga. Persaingan di antara keduanya memang ketat, tetapi tetap dalam koridor sportivitas. Tardozzi juga menekankan bahwa keberadaan dua pembalap juara dunia di dalam satu tim justru menjadi keunggulan tersendiri. Ia memuji kecerdasan dan sikap dewasa keduanya dalam menjaga keseimbangan antara persaingan dan kolaborasi. Awalnya banyak yang meragukan apakah kerjasama di antara mereka bisa terjalin. Tapi kenyataannya, kami tidak hanya memiliki dua juara, tetapi juga dua individu yang cerdas, ujar Tardozzi. Mereka menyadari bahwa kolaborasi bisa mempercepat proses pengembangan motor, tutupnya. Di sisi lain, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, memuji kerjasama yang terus terjalin antara dua pembalap andalan pabrikan, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Dalam sesi tes MotoGP di Jerez yang telah digelar pada Senin, 28 April 2025. Setelah balapan penuh drama di MotoGP Spanyol 2025, di mana Bagnaia hanya finish di posisi ketiga. Sedangkan Marquez harus puas di posisi ke-12 akibat terjatuh meski memulai laga dari posisi terdepan. Mereka kembali turun ke lintasan untuk menjalani sesi tes. Sementara itu, Gigi Dall'Igna membutuhkan waktu 5 hari untuk memberikan rangkuman pasca Grand Prix seperti biasanya. Tetapi ia tidak berbasa-basi saat menyoroti juara dunia 2 kali Pecco Bagnaia atas finishnya di tempat ketiga di Jerez. Sejak musim ini, pejabat balap utama Ducati, Insinyur Gigi Dall'Igna, telah menerbitkan ringkasan akhir pekan dengan pandangan uniknya sendiri tentang balapan di akun LinkedIn pribadinya setelah setiap Grand Prix. Bahasa Indonesia. Setelah Grand Prix Spanyol, yang pertama musim ini tidak dimenangkan oleh motor dari tim resmi Ducati, Dall'Igna butuh waktu lebih lama dari biasanya untuk menerbitkan analisisnya. Mungkin karena tes yang diadakan pada hari Senin, penundaan penerbangan karena pemadaman listrik, dan hari libur pada tanggal 1 Mei, tetapi dia sama sekali tidak mengecewakan, menunjuk ke salah satu pembalapnya, Pecco Bagnaia dari Italia, dengan menyatakan bahwa dia tidak memenuhi harapan, karena setelah jatuhnya Marc Marquez, yang dia gambarkan sebagai kesalahan oleh pembalap Spanyol itu, Bagnaia tidak tahu bagaimana memanfaatkan situasi seperti yang dilakukannya di Amerika Serikat, disalip oleh Alex Marquez, pemenang balapan, dan pembalap Prancis Fabio Quartararo di atas Yamaha, di sirkuit tempat dia menang dalam 3 tahun terakhir. Kemenangan ke-22 berturut-turut di MotoGP. Merayakan Dall'Igna, sebuah pencapaian yang menyamai rekor, dan berkat pencapaian luar biasa dari Alex Marquez, 5 pembalap berbeda meraih penghargaan dalam rangkaian kesuksesan yang luar biasa ini. Belum lagi hasil dari sprint race hari Sabtu, dengan 6 Ducati menempati 6 posisi teratas. Sebuah mimpi yang terus berlanjut untuk memecahkan rekor dan untuk motivasi yang tidak akan pernah pudar. Mengacu pada 22 kemenangan Honda pada tahun 1990-an. Sebuah rekor yang kini telah disamai dan dapat dipecahkan di Le Mans minggu depan. Perjalanan manis Marc Marquez bersama tim Ducati musim ini terganggu hasil minor di seri Spanyol lalu. Marc Marquez untuk pertama kalinya gagal finish di podium saat menjalani balapan di rumah sendiri. Kini, Marc Marquez bersiap menghadapi jadwal MotoGP Prancis 2025 yang akan digelar 9 hingga 11 Mei mendatang di sirkuit Le Mans. Pembalap berjuluk Baby Alien itu nampaknya benar-benar belajar dari kesalahan di sirkuit Jerez. Ia bahkan bisa mengoreksi kesalahan yang menurutnya membuatnya tak bisa berbicara banyak di seri lalu. Rider yang lekat dengan nomor 93 itu menyebut dirinya tak boleh terlalu percaya diri saat berada di atas Desmosedici.
Ducati memang memiliki kuda besi jempolan dalam beberapa tahun terakhir. Namun bukan berarti mereka tak punya saingan dari rider dan pabrikan lainnya. Bahkan tim satelit mereka sendiri bisa menjadi ancaman nyata. Marc Marquez berikerar bakal lebih berhati-hati ke depannya. Saya percaya kepada diri saya sendiri dan berkata saya akan tetap berada di trek ini, kata Marquez. Itu tidak mungkin, tetapi saya terlalu percaya diri. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan, sambungnya. Apa yang dikatakan Marquez sempat juga disinggung oleh bos Ducati, Claudio Domenicali. Domenicali sempat memberikan pendapatnya soal crash yang dialami Marquez saat membalap di Jerez. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran si bayi alien terlalu pede saat melahap aspal sirkuit Jerez. Meski demikian Domenicali tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Ia senang karena Marc Marquez akhirnya bisa tampil dengan kekuatan terbaik dengan motor Ducati. Marc adalah pembalap yang luar biasa. Dia berkendara dengan sangat baik, kata Domenicali. Namun dia membuat kesalahan karena terlalu percaya diri. Namun akhirnya dia memiliki kendaraan yang bisa dikendalikan dengan baik. Mari katakan seperti itu, dari waktu ke waktu, kesalahan bisa terjadi. Di sisi lain, sebuah pertanyaan muncul usai balapan MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez beberapa waktu lalu tentang kelayakan rider Gresini Racing Alex Marquez untuk mendapatkan tempat di tim pabrikan Ducati. Sementara itu, Johann Zarco mengatakan dia puas menunggu mesin prototipe baru Honda setelah membuat kemajuan penting selama tes MotoGP Jerez pasca balapan. Dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan update paket baru terutama mesin yang masih dalam tahap pengembangan. Sementara Joan Mir dari HRC berkesempatan untuk mencoba mesin baru yang lebih bertenaga, yang sudah digunakan oleh Aleix Espargaro sebagai wildcard selama Grand Prix Spanyol. Zarco dari tim LCR mengakhiri tes hari itu sebagai yang tercepat ke-9 dengan menggunakan mesin saat ini. Ini adalah akhir pekan yang sulit bagi saya. Jadi kami bermain dengan setup hari ini hanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri ini. Ada banyak yang kurang tetapi untuk perubahan kecil saja saya bisa merasa jauh lebih baik dan sejak putaran kedua kami mulai merasa baik, kata Zarco, yang finish di urutan ke-11 dalam balapan hari Minggu. Dan kemudian kami telah menguji lebih banyak pada sisi elektronik. Saya tidak mencoba mesin baru. Namun, saya tidak membutuhkannya sekarang karena apa yang kami lakukan sudah cukup dengan paket kami dan kami masih merasa dapat meningkatkannya. Dengan memiliki perasaan yang lebih baik dengan engine brake, rem mesin, dan memahami area dari pengereman hingga puncak tikungan dengan lebih baik. Belum jelas apakah Honda akan mengesahkan homologasi mesin baru tersebut, setidaknya untuk beberapa pebalapnya. Selama balapan berikutnya di Le Mans akan menjadi balapan kandang Zarco. Pembalap Prancis tersebut, yang berada di urutan ke-7 dan pebalap teratas Honda di klasemen kejuaraan dunia, menambahkan, saya tahu bahwa ketika saya memiliki mesin baru semuanya akan bekerja setidaknya sama atau bahkan lebih baik. Namun, jika mereka belum memberikannya kepada semua pebalap, itu karena mereka belum memiliki cukup mesin baru. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai akan mencetak sebuah pencapaian besar jika berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2025. Performa yang cukup menawan ditunjukkan oleh Marc Marquez setidaknya dalam 5 balapan awal pada MotoGP 2025 ini bersama tim Ducati. Pembalap berjuluk Baby Alien itu selalu berhasil memijakan kakinya di podium tertinggi kecuali pada sesi balapan utama MotoGP Americas dan Spanyol. Mentalitas yang luar biasa memang ditunjukkan Marquez tatkala mengaspal di atas lintasan di mana dia tak menunjukkan gelagat menyerah ketika crash. Marquez kini sedang memulihkan kembali rasa percaya dirinya usai mengalami crash pada seri terakhir MotoGP Spanyol usai tampil dominan pada sesi sprint. Akibat kegagalan tersebut, Marquez yang sudah menorehkan 139 poin harus terlempar ke peringkat kedua dalam tabel klasemen sementara MotoGP 2025. Peraih 8 gelar juara dunia itu digusur oleh adiknya sendiri yang membalap untuk Gresini Racing, Alex Marquez dengan terpaut 1 poin saja. Terlepas dari hasil yang mengecewakan dalam balapan terakhir yang dijalani, sepak terjang Marquez musim ini mampu mengundang perhatian Alberto Puig. Pria yang menjabat sebagai manajer tim pabrikan Honda yang pernah menjadi atasan Marquez itu mengutarakan kekagumannya. Puig sama sekali tidak kaget melihat performa buas yang ditunjukkan oleh rider berusia 32 tahun tersebut bersama tim pabrikan Ducati pada saat ini. Baginya, ini adalah hal yang wajar ketika rider terhebat dengan bakat dan pengalaman yang dimiliki sulit dikalahkan bersama motor berperforma mumpuni. Sejujurnya, ketika saya melihat apa yang dikatakan orang tahun lalu, kata Puig, saya tak bisa mengerti bagaimana seseorang tidak berpikir bahwa saat Anda menempatkan pembalap terbaik di atas motor terbaik, hasilnya adalah seperti yang dilihat sekarang. Anda tidak perlu menjadi sangat cerdas atau seorang analisi dan pengumpul data,
Itu sudah jelas, ini benar-benar normal, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Puig juga mengutarakan kembali perjuangan Marquez saat memperkuat timnya di mana dia sempat mengalami cedera parah pada musim 2020. Sementara itu, hari uji coba Jerez, uji coba kolektif pertama selama musim MotoGP 2025, menjadi hari penting bagi Pecco Bagnaia. Pebalap asal Italia itu mengalami kurangnya sensasi selama 5 Grand Prix pertama musim ini, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan perasaannya terhadap Desmosedici, menguji model baru yang dibawa ke Spanyol oleh perusahaan yang berbasis di Borgo Panigale tersebut. Dalam hal waktu, juara 2022 dan 2023 tidak mencetak rekor yang signifikan. Dengan catatan waktu 1:37.469 pada sesi latihan pagi, pada sore hari ia hanya mencatatkan waktu 0,8 per 1000 detik lebih cepat, yaitu 1:37.461, dengan menyelesaikan total 53 putaran. Dengan demikian, ia finish di posisi ke-19, tertinggal 1,5 detik di belakang rekan setimnya, Marc Marquez, yang sekali lagi memimpin tabel waktu seolah-olah itu adalah akhir pekan balapan. Namun, Bagnaia memanfaatkan hari itu, seperti yang dijelaskannya, untuk mencoba hal-hal baru di Ducati. Setelah turun dari motor, pria asli Turin itu menyesal tidak mencari perbaikan pengaturan baru, tetapi ia menemukan perbaikan yang, katanya, akan mulai ia gunakan di Grand Prix Prancis berikutnya, dalam 2 minggu. Uji coba berjalan dengan baik, meskipun sayangnya dengan angin hari ini kami tidak dapat melakukan uji setup apapun. Itu adalah keterbatasan yang benar-benar sedikit mengganggu saya, karena ketika kami mulai mencoba mengubah keseimbangan untuk membantu saya di tikungan cepat, angin meningkat secara eksponensial, dengan hembusan besar, dan itu tidak memungkinkan saya untuk memahami perbedaan antara hal-hal yang kami uji. Pecco memulai. Jadi kami kembali ke setup dasar dan berkonsentrasi pada komponen baru, yang telah digunakan Marc sejak awal tahun, hanya untuk meningkatkan kecepatan. Saya telah melepasnya karena ada beberapa masalah pada tes Thailand. Ada beberapa hal positif, yang akan saya gunakan di Le Mans. Pembalap Ducati, Marc Marquez, tidak pernah memaafkan dan bahkan dalam konteks yang tidak kompetitif seperti tes MotoGP Jerez, masih terguncang dari kesempatan yang hilang kemarin pada MotoGP Spanyol 2025 untuk lebih jauh memimpin klasemen keseluruhan. Pembalap dari Cervera itu meluruskan rekor dengan sekali lagi menunjukkan siapa orang yang harus dikalahkan. Programnya sangat panjang dengan beberapa hal yang harus dicoba. Beberapa di antaranya adalah komponen yang sudah diuji di Thailand dan sensasinya bagus, kata Marquez. Sasisnya seperti biasa, sedangkan tuas kecil yang bisa Anda lihat di sebelah kiri adalah untuk memuat bagian belakang pada awal balapan. Sebelumnya, tuas itu ditempatkan di posisi lain, tetapi itu mengganggu saya dan saya memindahkannya. Tidak seperti Pecco, Francesco Bagnaia, yang membiarkannya tetap di tempatnya. Selebihnya, saya mencoba Michelin baru, beberapa solusi baru di tingkat elektronik, dan merenungkan beberapa solusi dari tes pramusim yang belum memberikan jawaban yang jelas dan berhasil di sini. Kami juga fokus pada sesuatu untuk meningkatkan performa tanpa kehilangan dasar yang kami miliki. Menurut para teknisi, beberapa masih bisa dikembangkan, tetapi secara keseluruhan itu tidak mengubah perasaan saya. Mengenai ban, Marquez hanya fokus pada kompon ban karena dia tidak tahu bagian apa yang akan diadopsi pada 2026 meskipun pemasoknya berubah mulai 2027. Pada akhirnya saya juga akan mencobanya hanya untuk mendapatkan gambaran dan memberikan pendapat saya kepada pabrikan Prancis. Selama beberapa putaran Marquez terlihat di belakang Bagnaia dan tidak sengaja mengalami selip ban dan menurut Marquez itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Pecco melaju dengan putaran terbaik 1 menit 39 detik dan putaran tercepat saya 1 menit 37 detik. Jadi saya mengejar dan menyalipnya, tetapi itu tidak ada dalam rencana, tutur Marquez. Mengingat kembali kecelakaan yang membuatnya keluar dari balapan MotoGP Spanyol 2025. Pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu mengatakan bahwa insiden tersebut seharusnya tidak terjadi. Sementara itu, pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales, lagi-lagi menyelamatkan wajah KTM dari rasa malu dalam MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez, Minggu, 27 April 2025. Ketika pembalap KTM lainnya harus susah payah demi masuk 10 besar, Vinales dengan mudah finish keempat dengan Marin yang tak terlalu jauh dari para rider terdepan. Ketika Brad Binder dan Pedro Acosta di atas kertas lebih diunggulkan karena membela tim pabrikan dan lebih berpengalaman di atas RC16. Vinales yang baru musim ini membela KTM justru bikin gebrakan sejak awal musim, termasuk ketika ia finish kedua di MotoGP Qatar.
sebelum dihukum 16 detik akibat melanggar batas tekanan ban. Performa apik ternyata diulangi Vinales di Jerez. Sepanjang akhir pekan, ia mengancam posisi 5 besar. Start dari posisi 6, ia finish ke-7 dalam sprint. Dalam balapan utama, ia sempat berebut posisi 6 dengan Fabio Di Giannantonio, tapi naik ke posisi 4 setelah kecelakaan Marc Marquez pada lap 3 dan Fermin Aldeguer pada lap 6. Vinales pun terus bertahan di posisi 4 sampai finish, hanya terpaut 1,461 detik dari Pecco Bagnaia yang finish di posisi 3. Dalam rilis resmi tim, juara dunia Moto3 2013 ini mengaku sangat puas membuktikan bahwa dirinya bisa tampil kompetitif di atas RC16 yang performanya diketahui kerap angin-anginan sejak tes pramusim. Kami sangat senang atas jalannya balapan, juga dengan pekan balap secara umum, yang berhasil kami arahkan ke jalur yang tepat, terutama usai gagal lolos ke Q2 pada Jumat. Dalam balapan, kecepatan saya sangat baik, bahkan sempat mendekati Pecco dan Fabio di akhir balapan. Tetapi lalu saya mulai sering melewatkan apex, ujarnya. Jadi, saya memutuskan sedikit tenang dan berkata, posisi 4 tak apa-apa, kita coba lagi lain kali. Saya senang finish keempat untuk tim dan KTM. Marc Marquez memulai sebagai favorit utama untuk meraih kemenangan lainnya di kejuaraan dunia MotoGP minggu lalu, dalam balapan panjang Grand Prix Spanyol. Akan tetapi, juara dunia 8 kali itu kembali gagal meraih poin di Jerez, tepat saat perolehan poin terbanyak berlangsung di Austin, putaran ketiga musim ini. Namun, sementara insiden di Amerika Serikat dengan cepat dijelaskan oleh juara Spanyol multi waktu itu, insiden di Jerez tidak. Pebalap 93 itu mengaku kepada media bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, yang mungkin disebabkan oleh perubahan perilaku Desmosedici saat berkendara di udara kotor, di belakang motor lain, seperti yang dijelaskan Pecco Bagnaia. Apa yang terjadi merupakan pukulan bagi Marquez, sedemikian rupa sehingga ia berkomentar bahwa ia tidak boleh membuat kesalahan sebesar itu jika ia ingin mencapai tujuannya untuk mengamankan gelar dunia ke-9-nya.